Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Hari ini ketemu lagi sama Bu Meli. Kita akan belajar tema 2. Tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Dalam tema 2 ada materi tentang wawancara. Apa itu yang dimaksud dengan wawancara? Baiklah, perhatikan baik-baik apa yang akan guru sampaikan. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Kalau kemarin ketika kalian dapat tugas praktek itu memberi pertanyaan kepada orang tua tentang pertumbuhan kalian mulai dari bayi sampai dewasa, itulah yang disebut dengan wawancara. Ya. Narasumber, apakah narasumber? Narasumber adalah orang yang diberi atau diajukan beberapa pertanyaan untuk memberi informasi kepada pewawancara. Yang sudah kalian lakukan kemarin, kalian sebagai pewawancara, sedangkan narasumbernya adalah orang tua kalian. Nah, yang kalian tanyakan tentang pertumbuhan kalian mulai dari bayi sampai dengan dewasa. Dalam wawancara ada beberapa tahapan-tahapan. Apa saja tahapan dalam wawancara? Tahapan wawancara ada 2, yaitu yang pertama, tahapan sebelum wawancara. Jadi tahapan sebelum wawancara itu kalian lakukan sebelum kalian melakukan wawancara. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seseorang, baik itu pewawancara maupun seorang penulis, atau dengan kata lain, tema itu merupakan gagasan utama dalam sebuah tulisan. Kalau di sini kalian melakukan wawancara, tema itu adalah yang ingin kalian tanyakan tentang sebuah topik, ya, itu merupakan tema. Kalau yang kalian lakukan kemarin itu temanya tentang pertumbuhan. Jadi pertanyaan yang nanti kalian buat itu tentang pertumbuhan. Sedangkan tahap yang kedua setelah menentukan tema adalah membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang kalian buat itu harus sesuai dengan tema yang kalian tentukan, ya. Jumlah pertanyaan itu pun harus sesuai dengan informasi yang ingin kalian dapatkan. Kalau kalian ingin mendapatkan informasi yang banyak, berarti kalian harus membuat pertanyaan yang banyak. Yang ketiga adalah menentukan narasumber. Kalau kalian kemarin melakukan wawancara tentang pertumbuhan kalian, berarti narasumbernya itu bisa orang tua kalian, bisa ayah, bisa ibu, yang jelas tahu tentang pertumbuhan kalian mulai dari kalian lahir sampai hari ini, ya. Jangan mencari narasumber yang tidak sesuai dengan kepentingan kalian. Misalkan kalau kalian ingin menanyakan tentang pertumbuhan kalian, ya tanyakanlah kepada orang tua, jangan kepada pembantu atau tetangga. Nanti akan beda informasinya. Oke. Kemudian menentukan tempat wawancara. Ini juga penting, ya. Kalian harus menentukan di mana kalian harus mewawancarai seorang narasumber, harus menempatkan tempatnya yang tepat. Oke. Tahap yang kedua setelah tadi sebelum wawancara, yaitu tahap yang kedua ketika kalian melakukan wawancara, ya. Ketika kalian melakukan wawancara adalah yang pertama mempersiapkan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang sudah kalian siapkan itu kalian tulis di buku tulis atau di lembar kertas. Jangan sampai hanya disimpan di kepala, ya. Kalau disimpan di kepala, nanti ketika kita memberi pertanyaan ada yang terlewat atau ada yang lupa. Jadi informasinya bisa tidak lengkap.
Makanya untuk pertanyaan berapapun jumlahnya itu kalian tulis di buku tulis atau di lembar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang benar. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian tulis itu harus sesuai dengan ejaan yang benar. Kata tanya harus letaknya di depan atau di tengah, jangan di belakang. Sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang. Sedangkan yang ketiga, pewawancara harus berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu lemah ataupun sampai tidak terdengar yang narasumber, harus jelas ya. Itu beberapa tahapan dalam wawancara. Kemudian kata apa saja yang kalian gunakan dalam wawancara? Nah, ini yang paling penting dalam sebuah wawancara. Inti dari wawancara adalah pada letak pertanyaannya. Ada beberapa kata tanya yang bisa kalian gunakan yang biasa kita sebut adik simba. Apa saja itu adik simba? Ini adalah merupakan singkatan supaya kalian mudah menghafal kata tanya yang digunakan dalam wawancara. A, adik itu adalah adik untuk kata apa. Kata apa digunakan untuk bertanya tentang suatu keadaan atau kegiatan tertentu. Ya. Contoh, apa yang ibu lakukan ketika akan melahirkan? Apa yang ibu siapkan ketika akan melahirkan aku, dan sebagainya. Ya, itu A, apa. Sedangkan di itu untuk kata di mana. Di mana itu untuk menanyakan tempat. Ya, bisa kalian gunakan untuk menanyakan di mana ma aku kemarin dilahirkan, di mana ma ketika aku sekolah TK. Ya. Kemudian K, adik buka dengan kata kapan. Kapan untuk menanyakan waktu. Ya, waktu itu bisa berupa tanggal, bisa berupa jam, bisa berupa hari, bulan, dan sebagainya. Yang jelas menanyakan tentang waktu. Kemudian simba, itu si untuk kata siapa. Siapa untuk bertanya tentang orang. Ya. Siapa ma yang kemarin membantu mama melahirkan? Ya, yang jelas nanti akan menjadi informasi atau jawabannya tentang orang. M itu untuk mengapa. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab akibat. Ya. Kalau sebab akibat itu berarti biasanya ada jawaban karena. Ya. Yang terakhir adalah ba. Ba itu untuk kata tanya bagaimana. Kata bagaimana untuk menanyakan keadaan atau kondisi sesuatu. Nah, itu beberapa kata tanya yang bisa kalian gunakan. Bisa lebih dari itu, misalkan kata apa itu lebih dari satu, di mana itu lebih dari satu. Jadi jumlah pertanyaannya itu boleh ya lebih dari satu. Semakin banyak pertanyaan yang kalian buat, semakin banyak informasi yang akan kalian peroleh. Nah, anak-anak, demikian materi tentang wawancara yang Guru sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian gunakan sebagai tambahan ilmu untuk tema 2. Selamat beraktivitas, sehat selalu, jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.